Sistem Necromancer, bab 1076 sampai dengan 1080. Bab 1076 Pameran Baru. Pria itu berlutut di atas lempengan batu yang dingin. Dahinya menempel di tanah. Suaranya bergetar. "Tolong hukum saya, Tuan." Obor-obor itu memancarkan bayangan yang berkelap-kelip. Dan sosok pemimpin itu tampak besar dalam kobaran api. Ia berbicara perlahan. Suaranya memerintah. "Mari kita kesampingkan masalah hukuman untuk saat ini. Katakan padaku seperti apa Pulau Harta Karun sekarang." Pria itu menegakkan tubuhnya sedikit dan mengenang. Pulau Harta Karun sangat makmur, dengan pedagang dan bangsawan kaya bertebaran di jalanan. Pulau ini sungguh pantas disebut Mutiara Zamrud Laut. Pemimpin itu melanjutkan. "Dengan kekuatan gereja suci kita, jika kita menghadapi Treasure Island secara langsung, kita memiliki peluang besar untuk menang." Jakun lelaki itu menggelinding. Matanya melirik. Dan setelah ragu sejenak, ia menjawab, "Tentu saja gereja suci akan menang. Ada berapa pahlawan di pulau ini? Aku melihat 2 orang. Ahli Nujum Wuheng dan penyihir Viola. Tapi ku dengar Lilith dari klan vampir juga ada di pulau itu." Pria itu menjawab dengan suara berat. "Oh." Suara pemimpin itu penuh bahaya. "Dengan 3 pahlawan di pulau ini, kau masih yakin gereja suci bisa menang? Viola hanyalah pahlawan baru, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan." Pria itu menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Satu-satunya yang perlu kita waspadai hanyalah Wuheng dan Lilith. Dengan kekuatanmu dan Sein, kau pasti akan menang dengan mudah." "Santo Suci." Nada bicara pemimpin itu tiba-tiba terhenti, lalu cepat-cepat tersenyum. "Kau cukup pintar. Meskipun kita tidak berhasil kali ini, informasi yang kau bawa memang berharga." Dengan lambaian tangannya, sebuah pena dan kertas muncul entah dari mana, melayang di depan pria itu. "Gambarkan peta detail rute Anda ke Pulau Harta Karun, dan kami akan menyusun rencana tindak lanjutnya." Pria itu mengambil kertas dan pena dengan kedua tangan, berlutut dan mulai menggambar. Ujung pena menggambar miring di atas kertas, kadang-kadang berhenti untuk berpikir, dan kemudian melanjutkan menambahkan rincian. Tak lama kemudian, peta itu pun selesai. Pemimpin itu mengambil peta lengkap dan melihatnya sekilas. Meskipun rutenya agak kasar, lokasi-lokasi penting ditandai dengan jelas. "Turun dan istirahatlah." Pemimpin itu menyimpan peta itu dan berkata dengan suara yang lembut dan jarang, "Kita akan membahas sisanya besok." "Siap, pemimpin." Pria itu bersujud dengan berat dan mundur. Berjalan di jalan kecil di desa, lelaki itu selalu merasakan sesuatu yang aneh. Tata letak arsitektur yang familiar tampak berantakan, dan wajah orang-orang beriman yang berlalu lalang tampak buram. Aku mengusap mataku, dan pemandangan itu perlahan menjadi jelas saat aku mengingatnya dengan saksama. Mungkin saya terlalu lelah. Setelah kembali ke tempat tinggalku, aku mandi dan berbaring. Kata-kata pemimpin itu masih terngiang dalam pikiranku. Meskipun misinya gagal, informasi yang dibawa kembali mungkin membantunya meningkatkan statusnya di gereja. Dengan penuh harap di hatiku, aku memejamkan mata dan tertidur. Panggilan. Pria itu tiba-tiba melompat dari tempat tidur yang keras, terengah-engah seperti orang yang tenggelam. Matanya terbelalak, pupil matanya mengecil hebat dalam kegelapan. Ujung jarinya mencengkeram tikar jerami berjamur. Di luar sangkar besi, 2 penjaga kerangka masih berdiri diam. Mata mereka memancarkan api jiwa biru tua saat mereka menatap sisi ini dengan saksama. "Tidak, tidak mungkin," kata lelaki itu dengan suara serak, sambil melihat sekeliling. Dia jelas telah melarikan diri dari kandang dan bahkan berlutut di depan pemimpinnya untuk melapor. "Sialan," umpat pria itu sambil meninju dinding di sampingnya. "Wuheng, apa yang kau lakukan?" Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa seseorang pasti telah melakukan sesuatu padanya barusan. Hampir semua informasi telah diceritakan. Hal ini tidak hanya mengungkapkan informasi gereja, tetapi yang lebih penting, ia kehilangan daya tawarnya. Aku tidak dapat bertahan hidup. Keesokan harinya, pagi, Sanela memegang setumpuk dokumen yang telah dicap dengan stempel balai kota dan menyerahkannya kepada Wuheng, sambil berkata, "Babak pertama kamar dagang yang berpartisipasi telah dipilih. Semuanya adalah kamar dagang yang bereputasi baik dan mapan.
Kamar dagang yang baru ditambahkan juga telah menjalani verifikasi ketat. Wu Heng mengambil daftar itu dan dengan cepat memindai nama beberapa kamar dagang lama, diikuti oleh nama beberapa kamar dagang baru, seperti Kamar Dagang Jade dan Asosiasi Perdagangan Moonlight Fin. Kau saja yang melakukannya. Aku tidak seprofesional dirimu. Wu Heng mengembalikan daftar itu. Sisanya terserah kau. Sanara mendengus dan melanjutkan. Bagaimana dengan produk Treasure Island? Nanti aku bisa mengatur stand dan promosi berdasarkan jenis produk. Saya akan memberikan sampelnya besok. Sangat misterius. Sanara memutar matanya ke arahnya dengan tidak senang. Saat keduanya berbincang, langkah kaki ringan terdengar di tangga. Sang permaisuri turun perlahan dengan gaun merah, melihat ke sini dan berkata, "Ayo kita berlatih setelah selesai mengobrol." Wu Heng berdiri dan mengacak-acak rambut Sanara. Sanara melotot dan menepis tangannya. "Kau pantas dipukuli. Aku serahkan ini padamu." Wu Heng tersenyum, berjalan ke sisi permaisuri, dan melepaskan mantra teleportasi. Kedua sosok itu menghilang. Di sebelah barat kota, tempat pelatihan. Di bawah terik matahari, para kerangka berbaris dalam antrian panjang dan menempatkan material ke dalam formasi. Wu Heng berdiri di luar formasi. Permaisuri memegang kuas dan menggambar rune merah tua di kulitnya. Informasi tentang 12 orang suci surgawi telah dikonfirmasi. Selain pemimpin, ada orang suci lain yang statusnya setara dengan tahta suci. 2 pahlawan. Wu Heng mengangkat alisnya. Tak heran jika perkumpulan ini belum dapat menumpas aliran sesat ini secara tuntas. Jika kedua pahlawan itu melawan mati-matian, itu akan cukup berbahaya. Yang lebih merepotkan adalah begitu mereka meninggalkan benteng dan berkeliaran, kemungkinan besar mereka akan menyerang cabang-cabang asosiasi di mana-mana. Itu memang suatu hal yang merepotkan. Bisakah kau menentukan lokasinya? Tanya Wu Heng. Permaisuri selesai menggambar rune dan berkata, "Baik, aku akan menggambar peta untukmu saat kita kembali." Wu Heng mengangguk, lalu bertanya, "Apakah orang suci itu juga bersama pemimpin?" Sang ratu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu untuk saat ini. Tetapi jika kita benar-benar melakukannya, kita akan mengetahuinya nanti." Itu benar. Tak jauh dari situ, para kerangka juga meletakkan semua material dalam formasi tersebut. Wu Heng mengeluarkan pisau ukir kebenaran, mengubah aturan, dan berjalan langsung ke formasi dan duduk bersila. Detik berikutnya, api membubung tinggi ke angkasa. Awan gelap bergulung-gulung di angkasa, dan ular-ular petir tebal menyambar ke bawah. Siang, saat sinar petir terakhir menghilang, Wu Heng berjalan keluar dari formasi hangus itu. Kabut putih mengepul dari tubuhnya, dan kulitnya yang bernanah mulai tumbuh kembali. "Berhasil?" tanya Ratu dengan malas, sambil bersandar di kursi malas. Wu Heng meregangkan ototnya dan berkata, "Tidak." Sang Ratu mengangkat sebelah alisnya. "Bukankah kau bilang ini akan segera berhasil?" "Aku merasa aku akan segera menguasainya. Mungkin dalam 2 kali ini," kata Wu Heng serius. "Oke, kuharap apa yang kau rasakan itu benar." Sang Ratu terkekeh dan berdiri untuk meraih lengannya. Cahaya teleportasi menyala, dan kedua sosok itu menghilang dari tempat itu. Rumah besar pemilik pulau. Setelah mencuci piring, Wu Heng kembali ke ruang belajar. Sang permaisuri memanipulasi peta yang digambar tangan agar melayang. Menurut peta yang digambar intelijen, markas 12 orang suci surgawi berada di utara desa Tianhu. Wu Heng mengambil peta, yang di dalamnya nama-nama kota di sepanjang jalan ditandai secara rinci. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan lokasinya. Glenda dan Bernie juga melihat, dan Bernie bertanya, "Apakah kita akan pergi dan menangani mereka?" "Aku punya ide. Akhir-akhir ini tidak banyak yang terjadi, dan Vatikan juga sangat sepi." Wu Heng berkata sambil menatap permaisuri. "Bagaimana menurutmu? Jarang sekali aku punya waktu luang akhir-akhir ini. Dan belum ada kabar apapun. Jadi aku akan menyelesaikan masalah ini dulu," jawab Wu Heng. Permaisuri berkata, "Suku Rubah Langit dilindungi oleh Pulau Harta Karun. Jadi tidak ada masalah dengan keselamatan. Yang terpenting adalah memastikan rencana kalian tidak tertunda. Serahkan saja pengembangan pulau ini kepada Sanara dan yang lainnya. Kita sudah mencapai tahap ketiga pelatihan," kata Wu Heng.
Sekarang setelah kamu memutuskan, ayo berangkat secepatnya, kata Glenda. Baiklah. Ayo kita ke dunia zombie dulu dan bawa barang-barang pameran Pulau Harta Karun sebelum pergi, kata Wu Heng sambil mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xiao Xiao. Setelah 2 dering, telepon tersambung. Halo, Paman, Xiao Xiao. Kamu bermain sepanjang malam dan kamu bahkan tidak pulang, kata Wu Heng. Aku di sini bersama Suster Lilith. Kembalilah dulu. Kita perlu keluar sebentar. Oh, baiklah. Aku akan memberitahu adikku dan kembali, kata Xiao Xiao sambil menutup telepon. Tak lama kemudian, Xiao Xiao terbang kembali dalam wujud hantu dan melirik ketiga arwah di ruang kerja. Kita mau kemana? Pergi ke dunia zombie. Kegembiraan kecil itu langsung pupus. Kukira kita akan pergi ke tempat yang jauh. Benny tersenyum dan berkata, setelah menyelesaikan urusan di sini, aku akan pergi ke tempat yang jauh. Ya, kembalilah dulu. Kita bicara di sana, panggil Wu Heng. 4 hantu memasuki tubuhnya, dan Wu Heng membuka pintu dan langsung masuk. Di sisi lain, itu masih ruang pemantauan penjara. Begitu dia keluar dari gerbang, Wu Heng melihat 3 kerangka di sudut ruang pemantauan. Satu mengenakan baju besi dan memegang pedang raksasa, sementara 2 lainnya mengenakan jubah indah. Mereka berdiri tegak dengan api jiwa biru menyala di mata mereka. Setelah melepaskan hantu itu, Benny memfokuskan perhatiannya pada kerangka itu dan bertanya, apakah ini 3 kursi suci yang kita kirim untuk naik level terakhir kali? Saya meminta Li Yahong untuk membawa mereka semua kembali untuk melihat di level mana mereka berada. Tanya Wu Heng. Benny menjawab, mereka semua telah mencapai level 20. Jadi mereka naik level dengan cukup cepat. Xiao Xiao melayang ke samping, mengelus dagunya. Nadanya ragu. Apakah aku memberi mereka nama? Mengapa aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas? Glenda berkata, yang memegang pedang itu disebut Yok Knight, yang kedua disebut Pumpkin General, dan yang ketiga disebut Consword Master No. 3. Xiao Xiao memukulkan telapak tangannya. Ya, aku ingat sekarang. Penny bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu menamainya Jenderal Labu terakhir kali? Keahliannya, seru Xiao Xiao bersemangat. Perisai energi yang melindunginya itu mirip sekali dengan cincin labu di dalam game. Wu Heng mengangkat alisnya. Mengapa aku ingat bahwa ini bukan penjelasan terakhir kali? Benarkah? Xiao Xiao tertegun sejenak, lalu berkata, inspirasi itu sesuatu yang cepat berlalu seperti kilat. Para arwah tak dapat menahan tawa. Wu Heng mengeluarkan peralatan baru dari cincin luar angkasa dan meminta ketiga kerangka untuk menggantinya. Dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Li Yahong. Setelah 3 dering, telepon tersambung dan terdengar suara Li Yahong. Tengkorak dan misilnya sudah dikirimkan kepadamu. Apakah kamu melihatnya? Aku melihat kerangka itu. Tapi Fei Dan tidak sempat melihatnya. Wu Heng melirik kerangka yang tak jauh darinya. Li Yahong berkata, truk rudal itu diparkir di garasi sana. Ada juga beberapa granat infrasonik yang diproduksi oleh pabrik militer, yang bisa ditembakkan dari peluncur granat. Aku akan menaruhnya di gudang senjata penjara untukmu. Nanti aku periksa. Lanjut Wu Heng. Apakah pulpen dan kompas yang kusebutkan terakhir juga ada di sana? Mereka juga ditempatkan di gudang senjata. Jika Anda membutuhkannya dalam jumlah besar, saya akan menyediakan kendaraan untuk mengirimkannya. Jawab Li Yahong langsung. Wu Heng mengangguk tanpa sadar. Li Yahong sangat efisien dan akan segera melaksanakan semua yang diperintahkan kepadanya. Baiklah, aku akan memeriksanya sekarang. Li Yahong terbatuk pelan dan berkata, apakah ada orang di luar? Apa maksudmu ada seseorang di sini? Wu Heng tercengang. Li Yahong berkata dengan marah, kamu sudah lama tidak ke sini. Aku sudah bilang untuk pulang dan istirahat beberapa hari. Apa kamu benar-benar berpikir kamu sudah pensiun? Aku agak sibuk akhir-akhir ini, kata Wu Heng dengan agak malu. Li Yahong berkata dengan sedih, aku tahu kamu sibuk. Telepon aku lain kali kalau ada waktu, dan aku akan mengantarmu bersama Suster Zhao. Wu Heng tersenyum dan berkata, oke. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan kalian setelah ini selesai. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng berdiri dan berkata, ayo pergi. Ayo turun dan periksa truk rudal itu.
4 hantu mengikutinya. Dan Xiao Xiao berkata, ada mobil rudal lainnya. Yah, itu jenis infrasonik, kata Wu Heng sambil berjalan. Infrasonik cukup bagus, bisa membuat para pahlawan pingsan. Kalau yang meledak, tubuh sang pahlawan akan pulih. Tidak sebagus ini, Granda menganalisis di sisi lain. Itu masuk akal. Ketika saya tiba di tempat parkir, saya melihat 3 truk rudal berwarna hijau militer terparkir di garasi, yang tidak berbeda dari yang sebelumnya. Keempat arwah lelaki itu mengikuti dan melihat-lihat sebelum meneruskan berjalan menuju gudang senjata. Ada kerangka-kerangka yang menjaga pintu gudang senjata. Saat memasuki ruangan, Anda akan melihat kotak-kotak amunisi yang tersusun rapi. Saya membuka kotak amunisi dan melihat granat tersusun rapi di dalamnya. Kata-kata infrasonik tertulis di sisi setiap granat, yang tampaknya menunjukkan bahwa granat tersebut diluncurkan menggunakan granat. Paman, ada kotak di sini. Isinya banyak sekali. Teriak Xiao Xiao dari samping. Wu Heng berjalan mendekat dan melihat sebuah kotak kardus di depannya. Setelah membukanya, saya melihat beberapa set pulpen dalam berbagai warna, serta jam tangan, pil, dan mikroskop. Saya meminta Li Yahong untuk mengirimkan ini untuk digunakan sebagai pameran di Treasure Island, kata Wu Heng. Xiao Xiao berpikir sejenak dan bertanya, kenapa tidak beli drone? Pasti keren banget dan pasti bikin heboh. Kalau begitu, kita perlu mengisinya. Listrik belum tersedia secara luas di sana. Jelas Wu Heng. Oh, benar sekali. Wu Heng meletakkan semua benda di sini ke dalam cincin luar angkasa, lalu pergi ke garasi, menyesuaikan posisi gerbang, dan mengangkut mobil rudal ke dunia lain. Setelah semuanya selesai, kami kembali ke Treasure Island. Rumah besar pemilik pulau, di luar jendela gelap, tetapi di dalam terang. Di ruang tamu, Wu Heng duduk di satu sisi, sementara Sanara dan para wanita dalam keluarga duduk mengelilinginya. Beberapa barang indah tertata, rapi di atas meja kopi. Sanara mengambil bolpoin biru dan memutar-mutarnya di antara jari-jarinya, sedikit mengernyit. Pena dan jam tangan lagi. Apa bedanya ini dengan pameran sebelumnya? Yang lain pun ikut memandang dengan rasa ingin tahu. Meskipun benda-benda ini masih sangat berharga, dampak dari memamerkannya lagi pasti tidak akan sebesar dampak pertama kali. Wu Heng tersenyum tipis dan mengambil pulpen itu. Ini namanya pulpen ballpoint. Aku membuka tutup pulpennya dengan santai dan menggambar garis halus di atas kertas. Tidak perlu mencelupkan pulpen ke dalam tinta, dan tidak perlu khawatir tintanya bocor. Pulpen ini langsung kering setelah menulis. Yang terpenting, lebih praktis dibawa daripada pulpen. Mata Sanara tiba-tiba berbinar. Apakah ini juga dirancang untuk orang biasa yang tidak memiliki cincin luar angkasa? Wu Heng merancang pil sebelumnya untuk orang biasa yang tidak memiliki cincin luar angkasa. Kali ini, Sanara memikirkan hal ini secara alami. Wu Heng tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu juga bisa mempromosikannya dengan cara itu. Sanara mengangguk dan terus melihat sisanya. Bagaimana dengan sisanya? Wu Heng mengambil jam tangan itu. Ini versi yang sudah disempurnakan. Selain menunjukkan waktu secara akurat, jam ini juga dilengkapi kompas, sehingga cocok untuk navigasi. Mata Sanara langsung melebar, dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud Wu Heng. Ini adalah jam tangan yang disesuaikan untuk Emerald Sea. Bab 1077 Tubuh Emas Takdir Surgawi. Di bawah lampu gantung, jari-jari ramping Sanara mengelus arlojinya. Di satu sisi jarum jam asli terdapat jarum kompas, yang sedikit lebih kecil, tetapi arah yang ditunjuknya sangat jelas. Di pasaran saat ini, jam tangan memang menjadi produk yang paling laris. Tetapi kelompok pembeli utamanya bukan hanya orang-orang berkuasa yang menggunakannya untuk menunjukkan status, tetapi lebih sering lagi pegawai negeri sipil yang menggunakannya dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya, para alkemis menggunakannya untuk menghitung secara akurat waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan, atau untuk keperluan khusus lainnya yang memerlukan waktu yang tepat. Namun, ketika fungsi kompas ditambahkan ke jam tangan, nilainya mencapai terobosan baru. Di dekat Laut Zamrud, para pelaut membutuhkan arahan yang jelas, dan jam kompas menjadi alat yang sangat diperlukan. Sekalipun tidak berlayar,
Jam tangan multifungsi ini dapat memainkan peran penting saat para profesional tempur berpetualang di alam liar atau bepergian jarak jauh. Lagi pula, kompas tradisional jauh kurang ringkas dan canggih dibandingkan jam tangan ini, dan sangat merepotkan untuk dibawa. Bagaimana dengan harganya? Bagaimana cara menentukannya? Sanara segera menenangkan diri dari keterkejutannya dan menanyakan pertanyaan kunci. Wu Heng tersenyum dan berkata, saya rasa harganya bisa tetap sama, atau bahkan diturunkan sedikit. Anda bisa memutuskan berdasarkan permintaan pasar ketika saatnya tiba. Harga sama atau lebih rendah. Sanara mengangkat alisnya. Nadanya dipenuhi keraguan. Bukankah pelanggan yang pernah membeli dari kita sebelumnya akan merasa rugi? Menambahkan fitur baru dan menurunkan harga pasti akan membuat pelanggan lama merasa tidak seimbang. Wu Heng dengan tenang menjelaskan, bangsawan biasa tidak akan membutuhkan keefektifan kompas, dan para profesional yang perlu pergi keluar mungkin akan kesulitan secara finansial. Jadi harganya tidak bisa ditetapkan terlalu tinggi. Aku mengerti. Sanara mengangguk. Aku akan memeriksanya dan menentukan harganya. Kemudian, Wu Heng memperkenalkan produk baru seperti pil untuk membuat obat-obatan psikotropika dan mikroskop. Sanela mendengarkan dengan saksama dan berkomentar. Semua ini sangat praktis. Pulpen, jam, tangan, dan pil dapat menjangkau lebih banyak orang. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan. Namun, akan cukup sulit untuk membuat pameran ini menyamai popularitas pameran sebelumnya. Saya sedang mempertimbangkan untuk memasukkan radio sebagai salah satu pameran. Pasti akan menimbulkan sensasi. Lagi pula, bukan rahasia lagi kalau semua kekuatan besar sudah menggunakan radio. Meskipun untuk sementara ini kita tidak menjualnya ke publik, setidaknya radio bisa menciptakan kehebohan dan meningkatkan perhatian terhadap Treasure Island dan pamerannya. Wu Heng mengangkat alisnya saat mendengar saran Sanara. Sekarang semua komunikasi di Treasure Island telah digantikan dengan telepon satelit. Stasiun radio tidak lagi diperlukan dan kerahasiaannya harus dijaga ketat. Seperti yang dikatakan Sanara, semua ras besar sekarang mengetahui keberadaan stasiun radio tersebut. Dia mengangguk setuju dan berkata, ide bagus. Kalau responnya antusias, kita bisa pertimbangkan untuk menjualnya nanti. Tapi harganya pasti lebih tinggi. Lagi pula, di asosiasi, kita selalu menekankan betapa berharganya benda ini. Sanara tersenyum dan berkata, dengan partisipasi stasiun radio, pameran ini akan lebih menjanjikan. Lakukan saja, kami semua mendukungmu. Wu Heng menyemangati. Anggota keluarga lainnya pun melakukan hal yang sama, dan suasana pun berangsur-angsur menjadi santai. Setelah pameran selesai, Wu Heng mengganti topik pembicaraan dan berkata, saya harus keluar besok. Semua orang menatapnya, dan Sanara bertanya, apakah karena 12 orang suci surgawi? Baiklah, aku sudah menemukan beberapa petunjuk dan berencana untuk mengambil inisiatif memecahkan masalah ini sebelum mereka bertindak. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kalau begitu kamu tidak bisa menghadiri pameran? Tanya Sanara lembut. Tidak seorang pun khawatir terhadap keselamatan Wu Heng. Dengan kekuatannya, bahkan tahta suci pun dikalahkan oleh Wu Heng. Apalagi organisasi sesat yang diinginkan oleh asosiasi tersebut. Wu Heng tersenyum tenang. Aku tidak bisa banyak membantumu soal pameran. Viola yang bertanggung jawab atas Treasure Island. Kalian urus saja urusan pulau ini seperti biasa. Jangan sebarkan berita kehadiranku. Tidak akan ada masalah. Baiklah. Tanya Sanara lagi. Kapan kamu berangkat? Kita akan berangkat setelah latihan besok pagi. Wu Heng membenarkan rencana itu. Hati-hati. Semua orang memperingatkan serempak. Pembicaraan kemudian beralih ke hal-hal yang lebih ringan. Wu Heng membawa beberapa orang ke ruang pelatihan untuk pelatihan, dan kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya, di tempat latihan di distrik barat kota, sebuah kolom api yang berkobar membubung ke langit, menerangi sekelilingnya dengan warna merah tua. Wu Heng duduk bersila di tengah badai. Pusaran energi besar terbentuk di sekelilingnya, menyerbu tubuhnya dengan panik. Kulitnya semerah besi panas, dan tanda-tanda misterius muncul di tubuhnya, bergerak dan berkelap-kelip seperti makhluk hidup. Saat rune di tubuhnya menjadi semakin jelas,
tubuhnya secara bertahap menjadi halus dan berubah menjadi api yang berkobar. Sekalipun dia telah menggunakan pisau ukir untuk mengubah aturan terlebih dahulu, dia masih merasakan sakitnya jiwanya yang terkoyak. Sementara Wu Heng menggertakkan giginya dan bertahan, dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Ini akan segera terjadi, kunci transformasi yang sempurna. Tiba-tiba, api di sekitarnya mendadak berhenti, lalu seolah-olah tertekan oleh kekuatan tak terlihat. Api itu runtuh ke dalam dengan dahsyat. Dalam sekejap mata, lautan api di langit melahap seluruh tubuhnya, tidak meninggalkan sedikit pun percikan api. Langit dan bumi kembali sunyi, hanya Wu Heng yang masih duduk bersila di tengah formasi. Dengan cahaya merah keemasan redup mengelilinginya. Di luar, sang ratu berdiri di sana, matanya masih serius dan terkejut. Dia benar-benar berhasil. Dalam hal ini, kamu benar-benar punya bakat. Wu Heng duduk bersila di tengah formasi. Saat api menghilang, sebuah perintah sistem muncul di telinganya. Fitur terbuka, tubuh emas surgawi, lahir dari api. Kesuksesan. Wu Heng sangat gembira dan tidak sabar untuk membuka panel untuk memeriksa fitur-fiturnya. Tubuh emas takdir, kulit sekeras perunggu, kekuatan luar biasa, konstitusi plus 70, kekuatan plus 50. Lahir dari api. Selain ditembus oleh takdir, anggota tubuh dapat dilahirkan kembali melalui pengorbanan api, dan telur api burung hitam dapat dipadatkan, dan dapat dibangkitkan dengan bantuan roh api. Melihat efek khasnya, Wu Heng mengangkat alisnya sedikit. Tak perlu dikatakan lagi, efek tubuh emas takdir adalah kombinasi dari dua karakteristik, pola pembakaran Xuan Niao, dan tulang tempa roh jahat. Pertahanan kulit meningkat, sekaligus memberikan kekuatan luar biasa. Kali ini, atributnya ditingkatkan secara langsung. Tidak seperti pola pembakaran Xuan Niao yang hanya berlaku saat dilemparkan. Tambahkan 70 poin ke konstitusi. Kebugaran fisik profesi jarak dekat heroik tidak dapat mencapai 70 poin. Teknik pemurnian tubuh ini sungguh mengerikan. Jika berhasil mempraktikannya, kau akan memiliki kekuatan tempur tingkat heroik. Ikuti tren dan lihat atribut Anda sendiri. Atribut, kekuatan 117, kelincahan 55, konstitusi 129, kecerdasan 63, persepsi 55, karisma 52. Brengsek, kekuatan dan fisik telah banyak berubah. Sebagai seorang penyihir, aku benar-benar membuat kemajuan besar dalam hal kekuatan dan fisik. Fokusnya adalah pada karakteristik kedua lahir dari api, yang merupakan karakteristik yang disebutkan ratu sebelumnya. Yang pertama ialah bahwa kecuali melalui penusukan takdir, anggota tubuh dapat dilahirkan kembali melalui api pengorbanan. Ini tidak ada gunanya bagiku. Pahlawan bisa terlahir kembali, belum lagi anggota tubuh. Bahkan jika kepala dan seluruh tubuh hilang, mereka bisa tumbuh kembali ke tempat semula. Dengan mengembunkan telur api burung hitam, seseorang dapat terlahir kembali dengan bantuan roh api, yang juga bertepatan dengan fisik sang pahlawan. Faktanya, Rebirth from the Ashes adalah efek terbesar dari tahap ketiga, tetapi dibandingkan dengan para pahlawan, efeknya memang sangat kecil. Apa yang kamu lakukan di sana? Keluar sekarang. Suara ratu datang dari luar formasi. Wu Heng berdiri, membersihkan debu di tubuhnya, lalu melangkah keluar. Berhasil, sang permaisuri mengamatinya dari atas ke bawah, mengambil handuk yang disodorkan ke rangka itu, dan dengan lembut membersihkan debu di punggungnya. Ya, tahap ketiga sudah selesai. Wu Heng mengangguk lalu bertanya, bagian tubuh mana yang dimaksud takdir? Wanita itu tersenyum dan berkata, bukankah Xiao Xiao selalu memujimu karena menjadi mahasiswa? Apa kau tidak tahu itu? Itu tidak diajarkan di perguruan tinggi. Takdir surga ada di tubuh, maksudnya hati. Sang permaisuri menjelaskan, lalu bertanya, bagaimana perasaanmu? Wu Heng mengambil handuk dan menyeka keringatnya sambil menjawab, aku belum sempat mencobanya, tapi pertahanan dan kekuatanku sendiri sudah pasti meningkat pesat. Sambil berbicara, dia menggerakkan lengannya, dan garis-garis ototnya terlihat jelas di bawah sinar matahari, penuh kekuatan. Kekuatanku 117. Di antara semua pahlawan, kekuatanku seharusnya yang paling tinggi. Sekarang,
Bahkan jika dia mengembalikan benda langka tabut suci ke tahta suci, Wu Heng tidak khawatir tentang bahaya apapun. Kecuali dewa pihak lain, jangan terburu-buru. Sang ratu tersenyum dan melemparkan handuk ke kerangka di sampingnya. Bukankah kita akan menghadapi 12 orang suci surgawi? Ini saat yang tepat untuk mencobanya. Ayo pergi. Saatnya kita kembali dan bersiap. Wu Heng mengenakan pakaiannya. Sang permaisuri menempelkan jarinya di lengannya, melepaskan mantra teleportasi, dan mereka berdua menghilang. Di dalam rumah pemilik pulau, para wanita dalam keluarga itu, begitu pula si Lagui dan si Yali, sedang duduk di ruang tamu sambil mengobrol. Melihat Wu Heng dan permaisuri masuk, beberapa orang langsung berdiri untuk menyambut mereka. Kapan kita berangkat? Sanara berbicara lebih dulu, dengan kekhawatiran di matanya. Mandi saja lalu pergi. Wu Heng menatap si Lagui. Di mana ibumu? Dia masih tinggal di rumahku. Katanya dia tidak akan pulang sampai pameran selesai. Si Lagui mengangkat kepalanya. Sedikit ketidakberdayaan terpancar di matanya. Wu Heng tidak pernah sendirian bersama kedua saudara perempuannya sejak ibunya datang ke pulau ini. Bagaimana pemilihan rumahnya? Wu Heng melanjutkan bertanya. Saya sudah menemukan satu set yang saya suka, tapi saya belum memutuskannya, kata si Lagui. Si Yali berkata di samping. Tidak perlu membelinya. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih dari 2 hari. Kita akan coba membujuknya saat kita kembali. Wu Heng tersenyum dan berkata, kalau kamu suka, beritahu Anet dan segera buat kesepakatan. Semuanya milik kita. Kalau kamu tidak suka, kita bisa mengubahnya nanti. Anet tersenyum dan menjawab, ya, guru. Terima kasih. Si Lagui berterima kasih padanya dengan malu-malu. Si Yali juga menatapnya dengan lembut. Kenapa kita membicarakan ini sebagai keluarga? Wu Heng melanjutkan. Aku akan segera pergi. Jadi kutitipkan pulau ini padamu. Jangan khawatir. Si Lagui mengangguk. Baiklah. Aku akan mandi dulu. Lalu pergi setelah makan siang, kata Wu Heng sambil berbalik dan naik ke atas. Air hangat membasahi tubuh, menghilangkan rasa lelah setelah berlatih. Saat aku berganti pakaian dan turun ke bawah, restoran itu sudah dipenuhi aroma harum. Semua orang duduk mengelilingi meja panjang dan mengobrol santai tentang pameran. Setelah makan malam, Wu Heng meletakkan barang bawaan yang telah disiapkan ke dalam cincin luar angkasa dan pergi ke halaman untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Hati-hati, Sanara meluruskan kerahnya. Wu Heng mengenakan topi kondektur kereta, dan saat peluit berbunyi, kereta hantu muncul dari udara tipis. Dia melambaikan tangan kepada semua orang, menaiki kereta, dan menghilang. Beberapa hari kemudian, di lokasi pameran, di depan aula pameran yang megah, spanduk gang berwarna-warni bergoyang lembut tertiup angin sepoi-sepoi. Tepat di depan gedung, sebuah layar besar memutar video promosi berbagai produk secara berulang. Tata letaknya yang modern, lingkungan sekitarnya, dan pakaian khas daerah setempat membuatnya tampak sangat istimewa. Ada kerumunan orang di pintu masuk dan banyak kebisingan. Para penjaga asosiasi dan prajurit kerangka bersiaga tinggi, menjaga ketertiban di tempat kejadian. Di ruang pameran, peralatan makan perak berkilauan, karpetnya indah, dan porselennya sehalus giok. Pengunjung terus melihat sekeliling, penuh rasa ingin tahu akan lingkungan sekitar. Namun yang paling menarik perhatian adalah area pameran sentral di setiap lantai. Area pameran pusat di lantai pertama, ini namanya pulpen, dan ini inovasi terbaru dari pemilik pulau. Pemandu wisata peri kayu itu menyeka keringat di dahinya. Suaranya sedikit bergetar karena gembira. Buka tutup pena. Buatlah garis halus di atas kertas. Lalu perkenalkan. Tidak perlu tinta. Langsung bisa digunakan. Dan tidak akan mengotori kertas lagi. Seorang kurcaci yang penasaran mengulurkan tangan dan menyentuh kata-kata yang baru saja ditulisnya. Matanya terbelalak. Benar-benar selesai. Segera setelah itu, orang banyak mulai berdiskusi. Apakah pulpennya dihilangkan? Begitu saja. Ya ampun. Kamar dagang kita bahkan belum berhasil meniru pulpen. Sekarang kamu bisa langsung memasukkan amplopnya ke dalam surat. Tuan Wu Heng sedang memaksa kamar dagang lain ke dalam situasi yang putus asa. Pemandu itu menyerang saat besi masih panas.
Kami juga memiliki jam tangan dengan fungsi kompas baru. Apa? Jamnya juga sudah ditingkatkan. Sialan, aku harus beli ini. Area pameran di lantai 2. Para alkemis berkumpul di sekitar pil baru, mikroskop, dan berbagai instrumen, mendiskusikan masalah tersebut. Benar saja. Bahkan pil psikotropika pun diproduksi secara massal. Lihatlah desain penyuling ini. Sungguh cerdik. Meskipun asosiasi lain juga bisa melakukannya, kualitas dan harganya tidak bisa dibandingkan dengan Treasure Island. Banyak orang mengambil kertas dan pena dan mulai melukis dengan berbagai alat. Merekam semua tampilan dan fungsi. Area pameran di lantai 3. Ini adalah stasiun radio yang dapat mewujudkan komunikasi jarak jauh secara langsung. Misalnya, jika Anda berada di suku peri dan ingin menghubungi teman-teman Anda di suku kurcaci, cukup angkat mikrofon dan Anda dapat berkomunikasi secara langsung. Begitu pemandu wisata selesai berbicara, suasana langsung memanas. Mata semua orang terbelalak. Apakah ada hal seperti itu? Kalau ini adalah kamar dagang lain, mereka mungkin masih skeptis. Tetapi karena ini ditempatkan di pameran oleh Treasure Island, ini pasti benar. Aku tahu ini. Ras kita punya satu. Itu digunakan untuk menghubungi kantor pusat asosiasi. Tidak heran berita menyebar begitu cepat akhir-akhir ini. Apakah ini benda ajaib? Apa efek sampingnya? Itu bukan barang langka. Baik elf maupun kurcaci memilikinya. Bagaimana mungkin itu barang langka? Ketika dirilis, kami akan memesannya. Berapapun harganya. Ya, kamar dagang kami juga ingin memesan satu. Tidak, dua. Seluruh lantai 3 bagaikan panci mendidih. Sangat berisik. Di luar tempat, reporter peri kayu mengulurkan mikrofon kepada seorang kurcaci yang sedang terburu-buru meninggalkan tempat tersebut. Tuan, bisakah Anda berbagi kesan Anda tentang pameran ini? Si kurcaci hampir kehilangan kesabarannya ketika melihat bayangannya diproyeksikan di layar raksasa. Ia langsung memaksakan senyum lebar dan berkata, "Hebat." Setelah berkata demikian, dia berlari keluar tanpa menoleh ke belakang dan hendak menulis surat untuk melaporkan kembali apa yang terjadi di pameran itu sesegera mungkin. Bab 1078 Pemimpin 12 Orang Suci Surgawi. Tuan rumah peri kayu menyaksikan kurcaci itu pergi dengan tergesa-gesa, dengan senyum profesional di wajahnya. Dia berbalik pelan dan menyerahkan mikrofon kepada sepasang kurcaci yang berpakaian rapi. "Tuan, Nyonya, bisakah Anda berbagi perasaan Anda tentang pameran ini?" Suara peri kayu itu terdengar jelas dan menyenangkan. Tuan kurcaci menatap layar besar yang menyiarkan langsung, menyesuaikan dasinya, dan menjawab dengan nada yang jelas dan jelas. "Saya harus mengatakan, Kepala Wu Heng telah menunjukkan bakat luar biasa dalam menciptakan perangkat-perangkat unik, terutama radio di lantai 3, yang dapat memancarkan suara hingga ribuan mil. Ini benar-benar inovasi yang inovatif." Mata peri kayu berbinar. Dan dia melanjutkan, "Dibandingkan dengan pameran pertama, menurutmu mana yang lebih menarik?" Artinya benar-benar berbeda. Pak kurcaci menegakkan punggungnya, seolah sedang berpidato. Yang pertama memungkinkan kita melihat teknologi baru, sementara yang ini menampilkan inovasi teknologi dan kemajuan zaman. Setelah jeda sejenak, ia menambahkan dengan sungguh-sungguh, "Jika saya harus memilih, saya akan memilih edisi tahun ini." Mereka memiliki pembaruan produk yang berulang dan peluncuran yang luar biasa seperti stasiun radio. "Terima kasih atas ulasanmu yang luar biasa." Peri kayu mengarahkan mikrofon ke wanita kurcaci itu. "Bagaimana menurutmu, Bu?" Wanita kerdil itu merapikan pelipisnya dengan anggun. Di bawah bimbingan pemilik pulau, Treasure Island telah memulai jalur perkembangan yang unik. Alih-alih mengatakan pameran ini sukses, ini lebih merupakan bukti visi jauh ke depan sang pemilik pulau. Sang suami kurcaci yang berdiri di sampingnya mengangguk berulang kali. Matanya penuh tanda setuju. Peri kayu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kalian berdua punya wawasan yang unik. Apa profesi kalian?" "Yah," Pak kurcaci tersenyum meminta maaf. "Sayangnya, aku tidak bisa memberitahumu." Peri kayu melanjutkan, "Kalian berdua sangat mengagumi kepala suku Wu Heng. Apakah kalian mengenalnya secara pribadi?" Tuan kurcaci tersenyum dan berkata, "Saya sempat berkunjung ke rumah pemilik pulau saat saya tiba di pulau ini.
Tapi sayangnya pemimpinnya sedang sibuk dengan tugas resmi, jadi saya belum sempat bertemu dengannya. Tuan Pulau memang sangat sibuk. Peri kayu itu mengangguk penuh arti. Terima kasih atas pengalaman kalian berdua. Semoga kalian menikmati masa tinggal di pulau ini. Setelah menyaksikan pasangan kurcaci itu pergi, peri hutan berjalan cepat ke kedalaman aula pameran, sambil memegang mikrofon. Di luar museum, semakin banyak pemirsa yang menyaksikan siaran langsung di layar lebar, sambil sesekali berseru takjub. Rumah pemilik pulau, ruang tamu. Sanara bersandar malas di sofa, mengusap ponselnya dengan ujung jarinya, melihat-lihat foto-foto yang dikirim kembali dari pameran. Pada saat ini, saudara perempuan peri hutan masuk, tampak kelelahan, melepas tudung mereka, memperlihatkan telinga runcing mereka yang khas dan wajah halus mereka. Banyak sekali orang di pertunjukan ini. Suster Sylvain menjatuhkan diri di kursi. Pipinya memerah karena gembira. Aku belum pernah melihat begitu banyak orang berdesakan seumur hidupku. Sanara mendongak dan terkekeh. Pameran pertama bahkan lebih parah lagi. Kerumunan orang memenuhi ruang pameran. Suster Eluria, dengan anggun merapikan rambutnya yang tertiup angin dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisakah kau benar-benar menghasilkan uang dengan mengadakan pameran seperti ini? Kurasa investasinya cukup tinggi. Untuk Treasure Island, keuntungan bukanlah tujuan utama kami. Sanara mengarahkan layar ponselnya ke arah para suster, memperlihatkan kerumunan yang ramai di pameran. Memperluas pengaruh dan memantapkan posisi kami di dunia bisnis jauh lebih penting daripada keuntungan langsung. Kau benar, Eluria mengangguk sambil berpikir. Namun, dia juga tahu bahwa tanpa dukungan kuat dari Wu Heng, tidak peduli seberapa canggih tata letak bisnisnya, itu hanya akan menjadi gaun pengantin bagi orang lain. Dalam lingkungan unik Treasure Island, kekuatan propaganda komersial bahkan melampaui kekuatan kekerasan. Rumah Lilith. Suara konsol permainan bergema di ruang tamu yang luas. Lilith duduk bersila di sofa kulit. Jari-jarinya menekan tombol-tombol pengontrol dengan cepat, menatap tajam adegan pertempuran di layar. Kepala pelayan tua itu mengetuk pintu pelan-pelan, lalu berjalan masuk perlahan, sambil berdiri hormat di samping sambil menunggu. Dia tidak berbicara sampai akhir ronde. Nona, pameran ini meluncurkan 5 kategori produk, pulpen tanpa tinta, jam kompas, pil baru, dan instrumen alkimia. Ada juga radio yang dipajang di lantai 3. Radio. Lilith mengangkat alisnya. Dia berencana menjual ini. Ya, tapi harganya tidak tertera. Dan tidak jelas apakah dijual untuk umum. Kepala pelayan itu membungkuk sedikit. Lilith mengangguk. Aku mengerti. Kau bisa pergi dan sibuk dulu. Setelah kepala pelayan tua itu pergi, Lilith meletakkan gagang pintu dan berjalan ke atas menuju ruang radio. Beritahu kantor pusat bahwa Treasure Island berencana menjual stasiun radio tersebut. Jika ada peluang nyata untuk membelinya, kami berharap kantor pusat akan membeli batch pertama. Kereta hantu berhenti dan pintunya terbuka. Wu Heng melangkah keluar kereta. Sepatu botnya menyentuh dedaunan lembut yang berguguran. Ia dikelilingi hutan lebat, dan angin sepoi-sepoi bertiup di antara pucuk-pucuk pohon, menggoyangkan dahan dan dedaunan. Aku meregangkan otot-ototku dan mengurangi tekanan pada kandung kemiku dengan bersandar di pohon. Setelah berpakaian, dia melepaskan keempat hantu itu. Para hantu itu melihat sekeliling, lalu menundukkan kepala dan terbang ke langit untuk mengamati lingkungan sekitar. Xiao Xiao segera terbang turun dan berkata, "Paman, ada desa di sana. Aku bisa melihat orang-orang keluar masuk." Permaisuri berkata di sampingnya, "Itulah desa Sky Fox yang asli." Sepertinya seseorang menemukan desa itu kosong dan langsung menempatinya. Pantas saja dia terlihat familiar. Xiao Xiao mengangguk karena tiba-tiba menyadari hal itu. Wu Heng mengeluarkan peta tangan yang telah digambarnya sebelumnya dan dengan hati-hati memeriksa arah di bawah sinar matahari yang berbintik-bintik menembus hutan. Kita harus terus ke utara. Tempatnya tidak jauh. Kalau kita bergerak cepat, kita bisa sampai di markas 12 sekte suci surgawi sebelum gelap, kata ratu di sampingnya. Wu Heng mengangguk lalu bertanya, "Di mana jalannya?" "Ke sini." Benny menunjuk ke suatu arah. Wu Heng berjalan melewati semak-semak, dan jalan tanah yang diinjak-injak oleh banyak pelancong muncul di hadapannya.
Dia mengeluarkan sepeda motor dari ring luar angkasa, duduk di atasnya, menyalakan mesin, dan melaju di sepanjang jalan tanah, sambil mengepulkan awan debu. Di hutan belantara utara, sebuah desa yang tidak mencolok berdiri dengan tenang. Rumah-rumahnya rendah, tetapi tembok kotanya luar biasa tinggi. Di atas tembok batu yang tebal, para penjaga bersenjata lengkap berpatroli bolak-balik. Baju zirah mereka yang dingin bermotif religius, dan busur serta panah mereka selalu siap ditembakkan. Jadikan desa ini lebih terlihat seperti benteng. Saat malam tiba, api unggun menyala terang di alun-alun pusat desa. Ratusan umat bersujud di tanah, menyembah patung berlapis emas setinggi 3 meter itu, dan gumaman doa memenuhi seluruh alun-alun. Ketika upacara berakhir, uskup dengan jubahnya perlahan melangkah ke panggung dan terus memimpin umat beriman dalam melafalkan doktrin. Di dalam bangunan paling megah di sebelah alun-alun, di bawah lampu kristal, hidangan makan malam mewah tersaji di meja panjang. Pemimpin 12 sekte suci surgawi, berpakaian santai seolah-olah sedang di rumah, menikmati hidangan itu sendirian. Dua gadis berjubah biarawati putih berdiri dengan penuh hormat di kedua sisi. Mata mereka mati rasa seperti boneka yang tidak memiliki apa-apa. Makan malam telah selesai dan para biarawati mulai membersihkan piring-piring. Sang pemimpin tiba-tiba menjepit pergelangan tangan seorang biarawati muda, menatapnya dengan mata yang tajam, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit pipinya, secara bertahap menambah kekuatannya. Rasa sakit muncul di wajah biarawati yang mati rasa, tetapi dia tetap tidak bergerak sedikit pun. Anak yang baik, sang pemimpin tersenyum, tetapi kekuatan di tangannya tiba-tiba meningkat, disertai suara samar kulit yang robek. Seberkas darah mengalir ke pipi gadis itu dan menetes ke jubah biarawati yang seputih salju. Kotor, sang pemimpin melepaskan tangannya dengan jijik dan mengibaskannya seolah membuang boneka rusak. Biarawati itu mundur, menangkap darah yang menetes dengan roknya untuk mencegahnya mengotori karpet di bawah kakinya. Sang pemimpin melirik ke arah lain, lalu mengalihkan pandangannya. Ada banyak biarawati seperti itu. Mereka hanyalah porselen hidup dalam koleksi sang pemimpin. Muda, cantik, enak dipandang, dan digunakan untuk menambah kesenangan dalam hidup. Demikian pula, ini hanyalah objek yang dapat diganti kapan saja, dan akan dibuang jika memiliki cacat sekecil apapun. Untungnya, tidak pernah ada kekurangan koleksi baru di kalangan umat beriman. Lagi pula, tidak semua orang bisa menjadi biarawati di sini. Tuan, seorang pendeta membungkuk dan masuk. Kabar datang dari Kastil Crackhelm bahwa asosiasi sedang melakukan sensus penduduk. Bisnis kami terdampak. Pemimpin itu perlahan menyeka jarinya. Benarkah? Sepertinya diaken baru itu kurang bijaksana. Kita suruh saja dia menghilang kalau sudah waktunya. Ada kabar dari klan Rubah Langit. Pendeta itu melanjutkan. Belum ada kabar. Pulau Harta Karun terlalu jauh dari sini, dan butuh waktu untuk menyampaikan kabar. Pemimpin itu menyipitkan matanya, dan rubah-rubah yang seharusnya menjadi koleksi baru menghilang tepat di depan matanya. Sambil menggosok gelas anggurnya dengan lembut, dia tiba-tiba bertanya, ada kabar tentang Wu Heng? 1. Saya mendapatkan sedikit informasi dari konsorsium Lambang Ular. Ku dengar Wu Heng sangat kuat dan telah membunuh beberapa pahlawan tahta suci secara berturut-turut. Setelah mengatakan ini, ia berhenti sejenak dan berkata, jika kita mengirim seseorang ke Pulau Harta Karun, apakah itu akan menarik perhatiannya? Apa yang perlu dikhawatirkan? Sang pemimpin mencibir. Asosiasi ini telah menutup mata terhadap kita. Akankah dia memulai perang hanya karena beberapa penduduk biasa? Ia berdiri dan merapikan jubahnya. Ketika ia menjadi pahlawan, ia menjauhkan diri dari orang-orang biasa. Saya terlalu khawatir. Pendeta itu membungkuk dalam-dalam. Ku dengar ada yang mau menikah. Pemimpin itu tiba-tiba mengganti topik. Sudah diatur dan akan diantar ke kamar Anda. Pemimpin itu mengangguk puas dan berjalan menuju kamar tidur. Di belakangnya, pendeta itu meminta para biarawati untuk membersihkan tempat itu dan segera pergi. Di alun-alun, suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran makin keras, memenuhi seisi desa. Di dalam rumah itu kosong dan sunyi. Dan mantan pemiliknya sedang melantunkan doktrin di alun-alun. Wu Heng duduk di kursi kayu yang berderit,
memegang telepon selulernya dan melihat-lihat foto-foto pameran yang dikirimkan Sanara kepadanya. Setelah memperhatikan sejenak, 4 bayangan terbang kembali satu demi satu dan muncul di sampingnya. Kami sudah menemukan pemimpinnya, kata Glenda lebih dulu. Level 20. Pekerjaannya belum ditentukan untuk saat ini. Yang memimpin pembacaan di alun-alun ada di level 19. Wu Heng langsung mengabaikan profesional level 19 dan terus bertanya, bukankah mereka mengatakan ada pemimpin sekte tingkat heroik lainnya? Glenda menggelengkan kepalanya. Aku tidak menemukan apapun di sini. Saya menemukan seorang profesional level 18 di dekat tembok kota, tambah Benny. Xiao Xiao dan Niang Niang juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki penemuan lain. Sepertinya orang suci itu tidak ada di desa. Wu Heng menganalisis. Hantu itu dapat melihat level secara langsung, dan pada dasarnya dapat terbang berkeliling dan melakukan pengintaian. Keempat orang itu tidak ditemukan, jadi mereka pasti tidak ada di sini. Sang ratu berpikir sejenak dan berkata, dilihat dari mimpi tawanan itu, mereka mungkin sengaja berpisah untuk menghindari tertangkap sekaligus. Itu masuk akal. Wu Heng mengangguk. Coba aku lihat situasi di tempat kejadian. Glenda masuk ke dalam dan menceritakan semua yang baru saja dilihatnya. Tak lama kemudian, adegan itu berakhir, dan Granda dibebaskan kembali. Wu Heng berkata, dia telah mengubah tempat ini menjadi kerajaan kecil yang menyamar sebagai sebuah agama. Glenda terkekeh. Dia memang pahlawan. Kalau saja dia tidak diinginkan oleh asosiasi, statusnya pasti akan lebih tinggi lagi. Ya, benar, Paman. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Xiao Xiao penasaran. Wu Heng melirik keluar jendela dan berkata, dengan kekuatan kita, menghadapinya tidak akan jadi masalah. Kita ambil tindakan saja nanti. Kakek berkata, kalau kamu tidak berniat membantai seluruh desa, kamu harus bertindak cepat. Kalau para fanatik ini rusuh, akan sangat merepotkan. Membunuh warga sipil tanpa pandang bulu juga akan merusak reputasimu. Jika terjadi kerusuhan, Yang Mulia akan bertanggung jawab memastikan orang-orang itu bisa tidur. Wu Heng menatap Ratu. Aku akan berusaha sebaik mungkin, tapi sulit bagi banyak orang untuk masuk ke dalam mimpi secara bersamaan. Kalian harus siap secara mental, Sang Permaisuri mengingatkan. Wu Heng mengangguk dan segera menugaskan tugas. Ia berjalan ke pintu, mengeluarkan busur panjang berlapis emas dari cincin angkasa, menarik busur dan meletakkan anak panah di atasnya, dan ujung anak panah yang tajam menunjuk ke bangunan menjulang tinggi di tengah desa. Di kamar tidur utama, batu cahaya memancarkan cahaya redup. Sang pemimpin mengenakan jubah merah tua dan bersandar malas di tepi tempat tidur. Di ruang terbuka di hadapannya, 2 gadis berdiri dengan kepala tertunduk, dan lekuk tubuh mereka yang masih muda terlihat samar-samar di balik kain kasa tipis. Jari-jari gadis itu gemetar sedikit, tetapi matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kesalehan. Lepaskan, kata pemimpin itu dengan tenang, dan persembahkan tubuh suci kalian kepada para dewa. Kami akan mematuhi perintah pemimpin. Gadis-gadis itu menjawab serempak. Ikat pinggang mereka terlepas, memperlihatkan tubuh indah mereka. Sang pemimpin mengaguminya. Ekspresinya tetap tenang. Dengan lambaian tangannya, gadis-gadis itu mendekat seperti boneka. Jari-jarinya yang tebal membelai kulit lembut itu, menyapu bola-bali tulang selangka. Tepat saat ia mencondongkan tubuh untuk menciumnya, ia tiba-tiba membeku dan menoleh tajam keluar jendela. Dentang, saat perisai besi muncul entah dari mana, anak panah itu sudah mengenai perisai itu. Percikan api beterbangan di mana-mana, dan di bawah tatapan semua orang, perisai itu perlahan meleleh menjadi besi panas membara, mendesis di atas karpet. Lindungi pemimpin, teriak gadis itu dan bergegas ke jendela, menggunakan tubuhnya sebagai perisai manusia. Pemimpin itu mengambil kesempatan untuk mundur, dan saat cincin itu berkelebat, pedang satu tangan berwarna biru tua sudah ada di telapak tangannya. Sialan! Siapa orang itu? Dia menyembunyikan kepalanya tapi memperlihatkan ekornya. Pemimpin itu berteriak dengan tegas. Dan sebelum dia selesai berbicara, sebuah lingkaran sihir berkelebat di ruangan itu. Sang pemimpin menerjang maju. Dentang. Benturan logam lain terdengar.
dan pedang biru di tangannya hancur berkeping-keping. Ini, mata sang pemimpin terpaku. Lalu ia menatap sosok di depannya lagi. Sosok itu masih muda, berambut hitam, mengenakan baju zirah bersisik putih keperakan, dan memegang tombak perunggu. Sepasang mata gelap menatapnya dengan dingin. Ah gelombang! Kedua gadis itu berteriak dan bergegas ke sini lagi. Dua bola air melilit kepala kedua pria itu. Saat mereka berteriak keras, air mengalir ke tubuh mereka dan mereka pun pingsan. Pupil mata pemimpin itu tiba-tiba mengecil dan dia sedikit gemetar. Itu kamu. Lebih besar dari bab 1079 aku bisa bergabung dengan Treasure Island. Wu Heng sungguh sangat terkenal. Rambut hitamnya yang unik dan mata hitamnya, serta berbagai berita dan rumor selama periode ini, membuatnya mudah untuk mengenalinya. Pada saat ini, dia muncul di kamar tidur. Sisiknya yang berwarna putih keperakan berkilau terkena cahaya. Sang pemimpin perlahan-lahan mulai tenang dari kepanikan awalnya. Kamu benar-benar percaya diri, berani datang ke sini. Bila Anda tahu siapa musuhnya, Anda tidak akan begitu khawatir. Membunuhmu seharusnya tidak sulit, kata Wu Heng dengan nada tenang. Hanya karena aku mengirim seseorang ke pulau harta karunmu. Pemimpin itu menyipitkan mata dan menguji kata-katanya. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata setengah bercanda. Saya pemimpin asosiasi ini. Bukankah wajar bagi saya untuk menangkap penjahat buronan seperti Anda? Kemunafikan, sang pemimpin mencibir, dan pedang panjang lainnya muncul di telapak tangannya. Ada pola-pola aneh yang berkelap-kelip pada bilahnya, dan tampak seperti benda langka atau alat peraga istimewa. Ledakan-ledakan gelombang. Ketika ia sedang berbicara, bel tanda bahaya di desa itu tiba-tiba berbunyi, dan malam yang tadinya sunyi pun seketika pecah. Jalanan dipenuhi suara langkah kaki yang kacau, dan para penganut fanatik menyerbu bagaikan air pasang, berteriak dan meraung. Sang pemimpin melirik keluar jendela, senyum mengembang di bibirnya. Kamu belum pernah melihat pemandangan seperti ini, bukan? Lalu, lanjutnya, bukankah kau menyebut dirimu pemimpin asosiasi dan ingin menangkap penjahat yang dicari? Sekarang hanya ada penduduk desa biasa di luar. Banyak di antaranya bahkan tidak punya pekerjaan. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Jika seorang ahli nujum membantai penduduk desa, bagaimana orang-orang akan menghakimimu? Bodoh, umpat Wu Heng sambil tersenyum. Seorang ahli nujum tetaplah seorang penyihir. Kecerdasannya jauh lebih tinggi darimu. Kau pikir aku tidak siap? Begitu ia selesai berbicara, orang-orang beriman yang berlari ke arahnya dari jendela tiba-tiba berjatuhan berkelompok seperti gandum yang dipotong. Rasanya seperti memasuki semacam penghalang, dengan lapisan-lapisan mayat tergeletak di seluruh jalan secara tidak teratur. Murid pemimpin itu tiba-tiba mengecil. Kamu, baiklah. Mari kita bicara tentangmu. Wu Heng menahan senyumnya. Menyerah saja, aku telah membunuh lebih banyak pahlawan daripada yang pernah kau lihat. Berhentilah meronta. Sombong, teriak pemimpin itu dengan marah, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi bayangan. Pedang panjang itu membawa cahaya pedang ke langit dan langsung menuju tenggorokan Wu Heng. Wu Heng menyipitkan matanya sedikit dan hendak menyerang dengan tombak di tangannya ketika beberapa pedang pendek dan belati tiba-tiba keluar dari bayangan di sekelilingnya. Rasanya seperti bayangan di sekelilingnya tengah menyerangnya. Pendekar pedang yang licik, Wu Heng secara tidak sadar memikirkan profesi ini. Suatu profesi yang senjata utamanya adalah kemahiran dalam berpedang, tetapi gerakannya cenderung aneh dan ganjil. Sosok Wu Heng menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang pemimpinnya. Sang pemimpin memutar pinggangnya, membalikkan badan dan mendorong ke depan. Dentang gelombang, tombak dan pedang saling beradu, percikan api beterbangan. Saat kedua pria itu menarik kembali senjata mereka, pedang pemimpin yang tampak berbahaya itu hancur dan berserakan seperti kaca. Mata pemimpin itu menampakkan keterkejutan. Lalu dia melambaikan lengan bajunya, dan pecahan-pecahan benda melesat keluar bagai anak panah. Tirai air mengembun di antara kedua orang itu, dan pecahan-pecahan yang terlontar keluar diblokir oleh tirai air. Pada saat yang sama, dua lengan gelap terentang dari bayangan di belakangnya, memegang belati dan menusuk punggung Wu Heng. Wu Heng bahkan tidak menoleh dan mengayunkan tombaknya dengan tangan belakangnya.
Belati di belakangnya patah dengan suara keras. Sang pemimpin mengeluarkan kapak perang lainnya, melompat, dan menebaskannya ke kepala. Sial gelombang, kapak perang itu hancur berkeping-keping, dan Wu Heng menendang perut lawannya. Mata pemimpin itu terbelalak lebar, dan ia merasa dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, dan organ-organ dalamnya terpukul hebat. Sosok itu terbang mundur dan dengan paksa menyesuaikan tubuhnya di udara, sementara cahaya abu-abu aneh muncul di sekitarnya. Pada saat ini, bayangan-bayangan dalam ruangan itu tampak hidup, dan lengan-lengan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang memegang berbagai senjata menyembul keluar dari lantai, dinding, dan langit-langit, bagaikan sangkar aneh. "Aku tidak percaya kalian bisa selamat," teriak pemimpin itu dengan ganas. Wu Heng menyipitkan matanya sedikit, dan tetesan air kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, melesat ke segala arah. Kepulan-kepulan gelombang, anak panah air bertabrakan dengan senjata bayangan, menimbulkan suara teredam yang pekat. Perabotan dan lantai berubah menjadi serbuk gergaji akibat tabrakan dan beterbangan kemana-mana. Sang pemimpin mengeluarkan sebuah kandil, dan api pun menyelimuti dirinya. Tetes-tetes air menyembur keluar, menimbulkan suara mendesis, lalu menghilang ke udara. Ketika kandil itu habis, cincin api yang dahsyat berayun keluar dari posisi pemimpin. Wu Heng dipaksa mundur 2 langkah oleh kekuatan yang membakar. Namun api yang membakar itu tidak menimbulkan kerusakan apapun. Teknik penyempurnaan tubuh yang ia kembangkan dalam api hanya akan memperbaiki kondisinya tetapi tidak akan membahayakannya. Wu Heng baik-baik saja, tetapi api membakar tirai, sutra, dan perabotan yang sudah rusak. Api menyebar dengan cepat dan asap mulai memenuhi ruangan. Kedua lelaki itu mengetukkan kaki mereka dan berlari ke arah satu sama lain lagi. Sosok mereka bergerak maju mundur dalam cahaya api dan bayangan, dan setiap tabrakan membuat bangunan yang sudah runtuh itu semakin bobrok. Saat pertempuran berlangsung, sang pemimpin perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di tengah kobaran api, daya juang Wu Heng semakin kuat. Semakin besar api di sekelilingnya, semakin ia bertarung, bagaikan meminum tonik. Ia bertarung semakin keras, dan semakin agresif. Terlebih lagi, lawan tidak lagi menggunakan sihir apapun dan sepenuhnya mengandalkan pertarungan jarak dekat untuk melawannya. Anak ini benar-benar punya masalah. Pemimpin itu tiba-tiba melompat mundur, mengeluarkan cermin perak setinggi setengah manusia, dan berteriak tegas, "Wu Heng!" Wu Heng tanpa sadar melirik ke cermin dan bertemu dengan tatapan mata bayangannya. Dalam sekejap, aku merasa pusing dan jiwaku seakan ditarik keluar dari tubuhku. Ketika penglihatannya kembali, dia melihat tubuhnya berdiri diam melalui cermin. Sementara dalam bayangan di sekelilingnya, lengan-lengan hitam yang tak terhitung jumlahnya memegang senjata tajam menusuk tubuhnya. "Sekarang tubuhmu sudah mati. Aku penasaran trik apa lagi yang masih bisa kau gunakan." Pemimpin itu tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa liar lawannya, tubuh beku itu tiba-tiba bergerak, mengayunkan tombak di tangannya. Gerakan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lebih seperti seorang wanita yang mengayunkan senjatanya secara naluriah. Sebagian besar serangan berhasil diblokir, dan sedikit yang menembus pertahanan dan menembus tubuh diblokir oleh lapisan perisai energi, hanya meninggalkan bekas putih dangkal pada kulit. Setelah memalingkan muka, Wu Heng langsung tersadar, dengan amarah di matanya. Tetesan-tetesan air pekat muncul lagi, melesat ke arah pemimpin itu bagai badai. Pemimpinnya menghindar dengan panik, tetapi bahu dan dadanya masih tertusuk oleh tetesan air, dan darah menodai jubahnya hingga merah. Dia menggertakkan giginya, menghancurkan batu jimat, dan berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri dari jendela. Di sana, Glenda menunjuk ke suatu arah. "Kejar!" Wu Heng membentangkan sayapnya di belakangnya, menerobos bingkai jendela yang terbakar dan mengejar keluar. Di bawah langit malam, 2 sosok terbang di atas desa. Satu demi satu, pemimpin itu muncul dari balik bayangan, menoleh ke belakang dan melihat Wu Heng mengejarnya tanpa henti. Tatapan ganas terpancar di matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri menuju hutan lebat di luar desa, mencoba memanfaatkan medan yang kompleks untuk lolos dari kejaran. Namun, tak lama setelah berlari keluar desa,
Ia mendengar suara tulang bergesekan satu sama lain di sekelilingnya. Saya melihat 6 sosok berkumpul dari semua sisi. Di malam yang gelap, cahaya biru yang berkedip-kedip di rongga mata yang kosong sangat jelas dan menakutkan. Sebelum dia sempat memikirkannya, 6 kerangka menyerang pada saat yang sama. Energi pedang mengamuk, bilah-bilah darah beterbangan, dan segala sesuatu di sekitarnya langsung terkoyak oleh energi dahsyat itu. Pohon-pohon terbelah dua dan jatuh ke tanah dengan suara dentuman keras. Tanah dibajak dengan parit-parit oleh energi pedang. Batu-batu besar dihantam energi pedang dan meledak berkeping-keping di tempat. Pemimpinnya panik dan segera mengalami beberapa luka di sekujur tubuhnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah luka-luka di tubuhnya diselimuti oleh energi abu-abu putih yang kotor, sehingga mencegah fisik heroiknya untuk sembuh dengan bebas. Pemimpinnya bahkan semakin ketakutan. Kerangka ini memiliki kemampuan untuk membunuh para pahlawan. Brengsek, begitu kuatnya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia telah berurusan dengan asosiasi selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan Wu Heng, kemungkinan besar dia mampu menandingi kekuatan seluruh asosiasi sendirian. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan melihat Wu Heng, yang mengejarnya dari belakang. Semakin dekat, semakin ia mencoba melepaskan diri. Semakin ia akan dipenuhi luka yang tak tersembuhkan. 6 kerangka, jauh lebih banyak daripada yang bisa ia tangani. Wu Heng jatuh dari langit dan berjalan ke arah kami selangkah demi selangkah. Wu Heng, pemimpin itu memberi isyarat untuk berhenti dan berteriak, "Kita bisa bicara. Aku bisa bergabung dengan Treasure Island." Wu Heng mengangkat alisnya dan mengarahkan tombaknya ke tanah. "Kau buronan. Asosiasi tidak akan menyetujuinya." Omong kosong, wajah pemimpin itu muram. Viola juga buronan. Tapi kau menyelamatkannya dan membantunya menjadi pahlawan. Lepaskan aku. Dan aku akan mengikuti jejakmu mulai sekarang. Kalian berdua berbeda. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Dia hanya karakter level 18. Dan kau pemimpin sekte. Sebelum dia selesai berbicara, Wu Heng melesat dan menusukkan tombaknya bagai kilat. Dentang, pemimpinnya buru-buru menangkis. Dan pedang itu hancur lagi. Sebuah tendangan mendarat di dadanya. Kali ini ia hanya merasakan dadanya dihantam oleh binatang buas yang ganas. Tulang-tulangnya patah dan organ-organ dalamnya hancur berkeping-keping. Kekuatan tumbukan yang dahsyat membuatnya terlempar mundur. Dan ia berguling hingga berhenti setelah menabrak pohon besar. Darah mengucur dari mulutnya. Ia berjuang untuk berdiri. Tetapi mendapati 6 kerangka telah mengelilinginya. Sudah berakhir. Kata Wu Heng lembut. Tidak, tidak, ayo bicara lagi. Sang ksatria kuning telur, yang memegang pedang panjang, mengangkat pedangnya dan dengan suara mendesing, memenggal kepala si pembunuh. Tubuh tanpa kepala itu perlahan jatuh ke tanah, dan kepalanya berguling 2 kali di tanah. Dengan ketakutan dan keengganan masih terlihat di mata. Pahlawan, dia telah menjadi pahlawan. Namun dia tetap mati di sini seperti ini. Pada saat itu, sesosok hantu tembus pandang keluar dari mayat dan melayang pergi karena panik. "Glenda," panggil Wu Heng. "Lalap dia dan lihat apakah kau bisa menemukan keberadaan orang suci itu." Dimengerti, suara Glenda terdengar dari udara, dan dia langsung mengejarnya. Terdengar suara melengking di kejauhan, lalu sunyi. Angin malam bertiup, menghilangkan jejak terakhir bau darah. Wu Heng menyimpan tombaknya dan melihat sekeliling. Area di luar desa telah menjadi reruntuhan, dengan pohon-pohon tumbang, bebatuan pecah, dan selokan-selokan yang bersilangan. Tidak ada orang lain di sekitar sini. Benny muncul di samping. Menurut rencana awal, Glenda dan Benny bertanggung jawab untuk membantu Wu Heng. Sementara Niang-Niang dan Xiao Xiao bertanggung jawab atas penduduk desa dan profesional tingkat tinggi lainnya. Ya, Wu Heng mengangguk dan berjalan menuju mayat itu. Angkat kepalanya. Dia melepaskan cincin luar angkasa dari tangan mayat itu, lalu mengambil tikar jerami dan melemparkannya ke tanah. Kerangka itu juga menarik kepala ke belakang dengan memegang rambutnya dan menggulungnya bersama tubuh di dalam tikar jerami. Wu Heng menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Tak jauh dari situ, Glenda juga terbang kembali. Sudah selesai, tapi gambar-gambar kenangannya terlalu berserakan. Butuh waktu untuk memilahnya. Coba aku lihat. Kata Wu Heng. Glenda mengebor ke dalam tubuh dan membagikan semua gambar memori terfragmentasi yang diperoleh dengan melahap hantu,
Pemimpin. Pemimpin muda itu berlutut dengan satu kaki di atas karpet merah terang. Lambang kerajaan Keltik berkilau terang dalam cahaya lilin. Raja menepuk bahunya dengan tongkat kerajaan dan menganugerahkan gelar ksatria kepadanya. Kemudian suasana berubah, dan seorang pengantin wanita berbusana indah tersenyum di depan altar, dengan mata dan alis yang mirip dengan sang pengantin pria di balik kerudung mutiaranya. Ini bukan pernikahannya, melainkan pernikahan seorang kerabat. Selain itu, dia menikah dengan keluarga kerajaan. Kemudian, di pemakaman larut malam, tangan-tangan yang gemetar menggali kuburan baru, memperlihatkan wajah mengerikan dari sebuah mumi. Akhirnya, ia dibekukan di ruang rahasia. Pria berambut coklat itu bersandar di singgasana. Dagunya yang lebar sedikit terangkat, matanya merah padam, dan anggurnya semerah darah. Klan darah. Berbagi layar berakhir dan Wu Heng melepaskan geranda. Di sampingnya, mata Benny dipenuhi dengan antisipasi, menunggu keduanya berbicara tentang apa yang ada dalam kenangan mereka. Setelah membagikannya kepada Wu Heng, Glenda tampaknya telah menemukan beberapa petunjuk dan berkata, wanita yang meninggal itu adalah saudara perempuannya. Kondisi jasadnya sangat mirip dengan efek artefak tumor keluarga kerajaan Keltik. Wu Heng melanjutkan. Aku juga memikirkan hal ini. Dari sudut pandang ini, dia pasti telah menemukan penyebab kematian kerabatnya, lalu melakukan sesuatu yang merugikan keluarga kerajaan, masuk dalam daftar pencarian orang, dan melarikan diri dari kerajaan. Kalau tidak, mengingat latar belakang dan statusnya, mustahil baginya untuk menjadi pahlawan melalui sekte. Kemungkinan besar itu arahnya. Glenda mengangguk setuju dan melanjutkan. Itu cuma tebakan. Urusan kerajaan Keltik tidak penting. Apa yang kau temukan tentang Santo itu? Aku tidak ingat namanya atau di mana dia bersembunyi. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, aku ragu kalau Sein itu berasal dari klan darah. Tapi aku belum pernah mendengar Lilith menyebutkan kalau klan darah punya pahlawan ketiga. Apakah kamu akan bertanya pada Lilith? Tanya Glenda. Wu Heng mengangguk. Satu-satunya petunjuk kita saat ini adalah penampilan pihak lain. Mungkin ada baiknya bertanya pada Lilith. Sekalipun dia bukan vampir, si pembisik mungkin punya informasi dan intelijen tentangnya. Ya, itu masuk akal. Benny mengerti apa yang terjadi dan berkata sambil tersenyum. Bagus, setidaknya kita punya petunjuk. Ya, itu bukan nasib buruk. Ketika mereka sedang berbincang, Xiao Xiao terbang menghampiri dan berkata, bibiku memintaku untuk bertanya apakah kalian sudah selesai. Sudah terpecahkan. Wu Heng mendongak ke arah desa. Bagaimana dengan kalian? Xiao Xiao berbalik dengan bangga. Mereka semua tertidur. Orang level 19 itu mencoba melawan. Jadi aku merasukinya, membantingnya ke dinding, lalu tertidur juga. Benny dan Glenda terdiam. Wu Heng mengacungkan jempol dan berkata, indah sekali. Itu saja. Wu Heng berjalan kembali ke desa bersama hantu dan kerangka itu. Bangunan pusat telah hangus menjadi tanah. Kedua gadis itu telah diusir oleh Wu Heng dengan sihir. Meskipun pakaian mereka hangus, nyawa mereka tidak terancam. Jalan-jalan di seluruh desa dipenuhi orang-orang percaya yang tertidur di mana-mana. Dan suara dengkuran dapat terdengar satu demi satu. Sang permaisuri muncul dari cahaya bulan. Tubuhnya anggun. Apakah sudah diputuskan? Ya. Lebih mudah dari yang kukira. Jawab Wu Heng. Sang permaisuri kemudian bertanya, apa yang akan kamu lakukan terhadap orang-orang beriman ini? Wu Heng meliriknya dan dengan santai membuka teknik mansion. Pilih semua yang di atas level 15 dan kunci mereka. Bab 1080 Cermin Perak Abadi. Kerangka itu diam-diam melaksanakan perintah itu dan, di bawah bimbingan seorang pria kecil, menyeret profesional tingkat tinggi yang tak sadarkan diri itu ke dalam ruang teknik rumah besar. Seseorang terbangun selama perjalanan yang sulit, tetapi sebelum dia dapat memahami apa yang terjadi, dia kembali pingsan akibat tinju si kerangka. Suara benturan palu terdengar sangat jelas di malam hari. Wu Heng berjalan ke dalam api dan mencari di antara reruntuhan, menemukan cermin perak setinggi setengah orang. Benar saja, masih di sini. Cermin perak keheningan abadi, barang langka. Efek, jiwa hilang. Efek samping, gema jiwa. Deskripsi, sedalam lubang hitam. Siapapun yang mengintipnya akan terpenjara di jurang. Kebejatan jiwa.
Saat Anda melihat pupil di cermin, jiwa Anda akan terpisah dari tubuh Anda dan jatuh ke dalam jurang pupil gelap di cermin. Soul Echo, pemegangnya secara bertahap akan mendengar bisikan orang yang terpenjara di cermin, yang awalnya terdengar seperti bisikan angin lalu berubah menjadi jeritan yang menusuk. Itu memang benda aneh yang memenjarakan jiwa. Saat itu, Wu Heng hanya melihatnya dan merasakan jiwanya tertarik ke dalamnya. Benda aneh semacam ini yang dapat menarik jiwa secara paksa benar-benar langka di pasaran. Sekarang sudah menjadi milikku, dan itu merupakan keuntungan yang cukup besar. Dia memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa, mengambil pecahan-pecahan benda aneh yang dapat dilihatnya, lalu berjalan keluar. Apa yang akan kita lakukan dengan orang-orang beriman yang tersisa? Benny melayang ke samping, menatap orang-orang yang tersisa dengan rasa ingin tahu. Biarkan saja mereka seperti ini. Glenda melipat tangannya, mengingat pengaruh 12 orang suci surgawi. Desa-desa di sekitarnya kemungkinan besar dipenuhi pengikut mereka. Begitu berita ini menyebar, kemungkinan besar akan menimbulkan keresahan. Sebaiknya beritahu asosiasi terdekat untuk menanganinya. Orang-orang yang beriman memang merupakan masalah yang sulit. Wu Heng menatap sosok-sosok yang tersebar di alun-alun, sedikit mengernyit. Mustahil membunuh begitu banyak orang dan membiarkan mereka hidup begitu saja. Siapa yang tahu tindakan gila apa yang akan dilakukan orang-orang beriman yang telah dicuci otak ini setelah mengetahui berita kematian pemimpin mereka. Dalam benak saya juga teringat kedua perempuan tadi malam. Saat menghadapi pria kuat yang bisa membunuh seorang pahlawan, mereka seharusnya mundur ketakutan, tetapi mereka malah maju dengan panik. Sebaliknya, hal itu memberi saya perasaan seperti sedang menonton bom manusia di TV. Jika mereka ingin membawa mereka pergi, rumah besar itu tidak dapat menampung begitu banyak orang. Secara khusus, lebih dari separuh ruang masih mempertahankan meriam elektromagnetik. Senjata elektromagnetik tidak dapat dibongkar dan digunakan untuk mengakomodasi orang-orang ini. Meskipun struktur senjata elektromagnetik dirancang sesuai dengan gambar, ini juga sangat membosankan dan rumit. Ayo kita pergi ke kota terdekat dan biarkan asosiasi setempat yang mengurusnya. Kita juga bisa menerima banyak orang kembali. Wu Heng memutuskan. Sang ratu mengangkat alis peraknya dan bertanya, "Tidakkah kau menemukan keberadaan orang suci itu?" Aku hanya melihat beberapa fragmen ingatan. Tidak ada lokasi spesifiknya. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Aku akan menyelidikinya setelah aku selesai menangani ini. Tidak apa-apa. Sang permaisuri melirik langit yang perlahan memutih. Kalau aku pergi, aku khawatir aku akan bangun sebelum orang-orang dari asosiasi tiba. Xiao Xiao berkata, bagaimana kalau mengikat mereka? Memang agak merepotkan, tapi efektif. Glenda mengangguk setuju. Ini adalah praktik standar bagi hampir semua pasukan yang menghadapi situasi seperti itu. Wu Heng merenung sejenak, lalu mengeluarkan pisau ukir kebenaran dari dadanya. Aku akan mencoba mengubah peraturan setempat untuk memperpanjang waktu tidur mereka. Bacakan permohonan itu dalam hati. Pisau ukir itu menggambar lintasan misterius di udara, dan rune emas tercurah keluar bagai air mengalir, lalu perlahan menghilang di udara. Kekuatan aturan yang tak terlihat menyelimuti alun-alun, dan bahkan Wu Heng tidak dapat menahan diri untuk menguap, tetapi kekuatan mentalnya yang kuat membuatnya segera bangun. Seharusnya tidak masalah untuk bertahan sehari. Wu Heng menyimpan pisau ukirnya, membuka peta, dan menunjuk ke sebuah kota yang ditandai. Ayo pergi. Ayo kita ke sini dulu. Kastil Helm Splitting. Para hantu pun mengangguk. Gunakan teleport untuk meninggalkan desa. Kenakan topi kondektur di luar desa. Kereta hantu akan muncul. Naiklah ke kereta dan menghilang. Sutter Helm. Asosiasi lokal. Matahari pagi bersinar ke dalam ruang konferensi. Di ujung meja konferensi yang panjang itu, duduk seorang pria parubaya berjanggut. Jenggotnya yang tebal hampir menutupi separuh wajahnya, dan jari-jarinya yang tebal mengetuk-ngetuk meja tanpa sadar. Di kedua sisi meja panjang itu duduk beberapa wakil diaken dan pemimpin tim asosiasi yang mengenakan baju zirah. Wajah mereka hikmat dan muram. Sudah dipastikan, seorang wakil diaken berwajah tegas melaporkan dengan suara berat, kepemimpinan Kamar Dagang Perisai Batu sudah lama diganti. Sekarang,
Mereka hanya menggunakan kamar dagang sebagai kedok untuk melindungi aktivitas 12 orang suci surgawi di dalam kota. Seorang kapten wanita dengan kuncir kuda tinggi di barisan belakang menambahkan, kamar dagang Stone Shield berada di balik penyelundupan narkoba dan insiden orang hilang baru-baru ini. Setelah keduanya selesai berbicara, suasana di ruangan itu menjadi lebih menyedihkan. Diakon berjanggut itu mengeluarkan sepucuk surat kusut dari cincin luar angkasanya dan perlahan mendorongnya ke tengah meja. Coba lihat, suara yang berbicara itu dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam. Kertas itu diedarkan dari tangan ke tangan, dan suhu di ruang rapat tampak sedikit menurun setiap kali ada orang yang melewatinya. Tulisan tangan di kertas itu ceroboh tetapi penuh kesombongan. Lakukan bagianmu, kalau tidak, kami tidak keberatan mengganti anggota Guild Shatterhelm. Tidak ada tanda tangan di akhir, tetapi ancamannya jelas. Tak perlu menebak, diakon itu mencibir. Janggutnya berkedut di sudut mulutnya. Itu dikirim oleh kamar dagang perisai batu. Tentu saja. Sekarang sepertinya itu, salam, dari gereja suci 12 surga. Ruang konferensi berubah menjadi sunyi. Semua orang paham bahwa menghadapi aliran sesat yang bahkan membuat kantor pusatnya pusing. Personel lokal ini sama sekali tidak berdaya. Jika Anda bertindak terlalu drastis, peringatan itu mungkin menjadi kenyataan. Orang-orang dalam aliran sesat lebih gila dari apa yang dapat Anda bayangkan ketika mereka melakukan sesuatu. Bahkan dikatakan bahwa selain orang-orang yang dipindahkan dari tempat lain di ruangan itu, tidak diketahui secara pasti apakah ada mata-mata dari pihak lain di antara staf lokal. Ruangan itu hening untuk beberapa saat. Diakon, kapten wanita itu memecah keheningan. Bagaimana kita harus menanggapi? Diakon berjanggut itu mendesah dan menggosok pelipisnya. Dengan kekuatan kita saat ini, konfrontasi langsung sama saja dengan mencari kematian. Saya akan meminta bantuan dari markas. Tunggu. Sebelum ia selesai berbicara, sebuah cahaya muncul di sudut ruang konferensi. Sebelum ada yang sempat bereaksi, dua sosok muncul dari cahaya itu. Yang satu mengenakan baju zirah bersisik putih perak, dan yang satu lagi adalah kerangka yang mengenakan baju zirah berat dan memegang pedang panjang. Beraninya kau masuk ke perkumpulan. Diakon itu berdiri dengan marah, dan kursi itu mengeluarkan suara keras saat bergesekan dengan lantai. Pemilik baju zirah sisik putih perak itu mengangkat tangannya dan menunjukkan lencana, sambil berkata, "Wu Heng, pemimpin markas asosiasi. Duduklah." Ekspresi marah Diaken berjanggut itu langsung membeku. Dia menatap lambang itu, lalu menatap rambut hitam dan mata hitam khas orang lain itu, dan kemarahan di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh keterkejutan. "Duduklah." Wu Heng menyimpan lambangnya dan berkata lagi. Lutut Diaken itu terjatuh ke kursi seolah tak terkendali. Udara di ruang konferensi tampak membeku, dan mata semua orang terfokus pada Wu Heng. Dia terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba, dan juga melihat ke arah pemimpin asosiasi yang terkenal ini. Melihat tak seorang pun bicara, Wu Heng pun bicara terlebih dahulu. Apakah 12 orang suci surgawi telah menyusup ke kastil Helm Reef? Sebelum berteleportasi, hantu itu melakukan penyelidikan. Saya juga mendengar beberapa informasi yang sedang dibicarakan beberapa orang. Semua pemimpin tim mengalihkan perhatian mereka kepada Diaken berjanggut itu. Yang terakhir menatap Wu Heng dengan saksama lagi sebelum menjawab dengan hati-hati. "Ya, kami telah mengetahui bahwa kamar dagang perisai batu di kota ini telah dikendalikan oleh 12 orang suci surgawi. Dan kami sedang melakukan beberapa hal untuk mereka di kota ini. Mereka tidak punya saluran seperti itu sebelumnya." Wu Heng sedikit mengernyit. Agama suci 12 surga sudah berdiri sejak lama. Jadi tidak mungkin tiba-tiba membutuhkan bantuan kamar dagang sekarang. Diakon itu menggosok jenggotnya dengan jari-jari kasar. Kita tidak tahu situasi sebelumnya. Tetapi sejak insiden dengan keluarga kerajaan Celtic, kekacauan telah melanda wilayah perbatasan. Saat menyelidiki beberapa kasus, kita secara tidak sengaja menemukan tipu daya kamar dagang ini. Wu Heng langsung mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Keluarga kerajaan Celtic dibersihkan oleh asosiasi tersebut karena insiden, kehamilan aneh, dan kekacauan yang disebabkan oleh pergantian rezim memang memberikan kesempatan bagi sekte tersebut untuk mengambil keuntungan. Aku di sini untuk menghadapi 12 orang suci surgawi.
Wu Heng memandang semua orang di sekitarnya. Pertama, hadapi ancaman di kota. Lalu kalian semua ikut denganku. Secercah kegembiraan melintas di wajah Diaken itu, tetapi segera tergantikan oleh kekhawatiran. Tuan Kepala, para profesional tingkat tinggi di kota ini berbahaya. Tetapi masalah sebenarnya ada pada 12 orang suci surgawi. Jika kita membunuh satu, mereka akan mengirim lebih banyak lagi. Karena aku sudah di sini, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Sela Wu Heng, segera atur personel dan tangkap mereka yang terlibat di kamar dagang. Diakon itu ragu sejenak, lalu mengangguk berat, hidup, menoleh ke arah para pemimpin tim yang hadir. Suaranya tiba-tiba meninggi. Dengan pemimpin yang bertanggung jawab, kita bisa bertindak bebas. Semua tim akan bergerak bersama, mengincar kamar dagang Stone Shield. Tangkap semua personel, segel toko, dan kumpulkan bukti sesuai prosedur standar. Ya, dengan jawaban yang seragam, para pemimpin tim segera berdiri dan pergi. Wu Heng menoleh dan berkata kepada Yok Knight di sampingnya, ikuti mereka dan hentikan perlawanan apapun yang kalian hadapi. Sang ksatria kerangka mengangguk menanggapi perintah itu dan pergi bersama tim di tengah suara benturan baju zirah. Wu Heng lalu berkata ke udara, kalian ikuti saja. Jika kerangka itu tidak bisa bereaksi, beri mereka beberapa instruksi. Tak seorang pun menjawab, tetapi aku merasakan Xiao Xiao dan Benny juga terbang keluar. Mengatur hantu untuk mengikuti sebenarnya tidak memerlukan perintah apapun. Kerangka tingkat tinggi tidak kalah cerdasnya dengan makhluk hidup. Hantu itu mengikuti dan dapat membagikan rekaman dan membawa kembali informasi tentang apa yang terjadi. Diakon berjanggut di kursi utama hendak menyusul ketika Wu Heng menghentikannya. Kau tak perlu pergi. Mereka bisa mengurusnya. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Baik, Diakon itu memberikan beberapa instruksi lagi kepada orang di luar pintu sebelum duduk kembali. Ada berapa banyak tokoh heroik di Sekte Suci Surgawi 12? Tanyanya langsung. Diaken itu menjawab dengan kaku. Hanya ada satu orang yang informasinya diketahui publik, yaitu pemimpin desa di utara. Lalu, dengan suara lirik, ia berkata, ada rumor bahwa pemimpin sebelumnya masih hidup. Aku menduga sebenarnya ada dua pahlawan, tapi mereka hanya menyembunyikannya dari publik. Ada petunjuk tentang pahlawan kedua. Diakon itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tingkat keahlianku tidak memungkinkan aku mengakses tingkat kecerdasan ini. Wu Heng mengangguk. Panggilan untuk berkumpul datang dari luar jendela, dan tim asosiasi pun pergi bersama-sama. Di depan kamar dagang Stone Shield di Broken Helm Castle, pasar jalanan yang awalnya ramai langsung kosong. Lebih dari 20 anggota asosiasi membentuk kipas dan mengepung bangunan batu 3 lantai itu. Suara zirah beradu dan pedang terhunus terdengar silih berganti. Asosiasi sedang menangani kasus ini. Semuanya, letakkan senjata kalian. Wakil Diaken terkemuka menendang pintu hingga terbuka, benar-benar menghilangkan rasa kesal yang dirasakannya di ruang rapat. Para pedagang yang sedang berjualan di aula kamar dagang tiba-tiba menjadi riuh. Beberapa orang yang tampak seperti penjaga tanpa sadar meraih senjata di pinggang mereka dan menghadang para anggota asosiasi. Ketika mereka melihat semua kapten keluar bersama-sama, seseorang segera berlari ke atas. Sepertinya dia akan melaporkan pesan. Kalau kau bukan dari kamar dagang perisai batu, pergilah sekarang, kata wakil Diaken dengan keras, sambil memberi jalan ke samping. Orang luar di toko memandang kedua pihak yang berada di ambang situasi tegang. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya kau sudah menentukan pilihanmu. Saat itu, suara sinis tiba-tiba terdengar dari pagar di lantai 2. Seorang lelaki berjubah panjang menatap ke bawah ke arah semua orang, sambil memainkan cincin angkasa di antara jari-jarinya. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan kembali hidup-hidup. Tembak, wakil Diaken itu lebih tegas. Desir-desir gelombang, 3 anak panah melesat keluar. Bayangan abu-abu melintas di samping pria berjubah dan menghalanginya. Pedang panjang itu menari-nari seperti layar perak. Dengan 3 suara, ding-ding-ding, yang, nyaring. Semua anak panah berhasil dihalangi. Pria bermata satu itu mengenakan baju besi kulit, dengan bekas luka mengerikan di wajahnya. Hanya itu yang bisa kau lakukan.
Semua orang di asosiasi itu tampak marah. Benar saja. Ada profesional tingkat tinggi yang bertanggung jawab di sini. Hati wakil Diaken mengeras. Lakukan. Dalam sekejap, lebih dari 10 senjata terhunus pada saat yang sama. Dan pengawal kamar dagang juga tiba-tiba menyerang. Dan kedua belah pihak bertarung di aula. Rak-rak porselen hancur berkeping-keping. Dan serbuk gergaji beterbangan kemana-mana akibat pemotongan. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba meletus dari lantai 2. Pendekar bermata satu itu melompat turun. Dan pedang panjangnya menebas kepala wakil Diaken itu dengan jeritan tajam. Jika pedang ini mengenainya, ia mungkin akan terbelah dua oleh baju zirahnya. Kapan? Sosok lain datang dari belakang. Namun tiba lebih dulu. Yok Knight telah berdiri di hadapan sang kapten tanpa sepengetahuannya, menangkis serangan yang datang dengan pedang di tangannya. Mata pendekar pedang bermata satu itu terpaku pada rongga mata yang kosong dan kilatan biru, dan matanya pun semakin melebar. Mayat hidup, kerangka dalam asosiasi. Apakah asosiasi tersebut berkolusi dengan kekuatan lain? Kau, mata pendekar pedang bermata satu itu melebar. Pergerakan Yok Knight sangat cepat hingga meninggalkan jejak. Setelah menangkis pedang, sarungnya menghantam perut lawan dengan keras. Suara tulang rusuk patah terdengar jelas. Pendekar bermata satu itu terlempar mundur seperti karung rusak. Dan dengan bang, seluruh rak roboh. Pendekar bermata satu itu memuntahkan darah dan hendak membalikkan badan dan berdiri. Kemudian dua energi pedang menembus lengannya. Dan ia jatuh ke tanah. Darah mengucur deras seperti air mancur. Dan ia langsung kehilangan efektivitas tempurnya. Ah gelombang, ratapan pendekar bermata satu itu membuat seluruh ruangan dagang terdiam. Si botak yang tadi begitu sombong, tiba-tiba merasa kakinya lemas dan dia pun terjatuh di pagar. Para penjaga yang melakukan perlawanan juga menghentikan serangan balik mereka dan senjata mereka pun jatuh ke tanah. Bawa semuanya kembali ke asosiasi. Sita semua rekening dan barang. Wakil Diaken tersadar dan memberi perintah keras. Semua orang di asosiasi segera mengambil tindakan, mengikat semua orang, dan mengawal mereka kembali ke asosiasi. Ketika para tawanan itu meninggalkan perkumpulan itu, kerumunan penonton telah memenuhi jalan panjang itu, berbisik-bisik dan berdiskusi. Di dalam ruang konferensi, Diaken setempat pergi keluar untuk mengurus sesuatu, dan Wu Heng duduk sendirian di kursi menunggu. Wu Heng mengambil foto potret yang baru saja digambarnya dan mengirimkannya langsung kepada Lilith, sambil bertanya, apakah kamu kenal orang ini? Dia tampak seperti vampir. Setelah 2 atau 3 menit, pesan Lilith kembali. Aku mengenalmu. Mata Wu Heng menyipit. Glenda dan Permaisuri, yang berbaring di kedua sisi bahunya dan menatap layar, juga mengangkat alis mereka.